memantau keadaan alam. Emang alamnya kenapa? Semakin tahun alam sudah tua. Apakah masanya itu sudah semakin habis? Otomatis bertambahnya tahun, otomatis mendekati akhir jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah support channel kami berdua, Padepokan Mataram Sakti dan Padepokan Maung Majapahit. Semoga selalu diberikan rezeki yang halal barokah serta kesehatan jasmani maupun rohani. Dan untuk konten pada malam hari ini tentang akhir zaman, yang tanda-tanda akhir zaman yang terjadi di bulan puasa. Ya, apa itu? Yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi, apakah tanda-tanda ini sebagai tanda kemunculan beliau bertugas di muka bumi ini, apa masih ada fase ataupun tahapan lagi? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita cari tahu, jadikan konten sebagai wawasan, edukasi, dan untuk menambah wawasan ya. Wawasan. Langsung saja saya bersama dengan Mas Wahyu dari Bandung. Semoga dapat manfaat maupun hikmahnya yang bisa diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang-orang datang semua dibersihkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang akhir zaman, yang mengetahui tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Sang Hyang Nur yang hadir, Allah. Allah masuk. Sungkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelum saya jawab salamnya, saya cek dulu ya keislamannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali membaca sholawat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suguhannya kopi, rokok, buah-buahan, jajanan, semua yang sudah hadir, silakan. Terima kasih sudah hadir. Kalau boleh saya tahu panjenengan namanya siapa, Mbak? Rogo Joyokorso. Oh, Mbah Rogo Joyokorso. Panjenengan tadi di mana, Mbak? Saya bertempat di Kayangan. Kayangan. Lapis kedua. Sebelum kehadirkan ke sini tadi, sama sedang apa, Mbak? Saya memantau saja di atas. Kalau boleh tangannya biasa saja, Mbak, ditaruh saja biar kita ngobrolnya enak, Mbak. Nah, ini tentang zaman memantau di atas itu, apa yang dipantau, Mbak? Memantau keadaan alam. Emang
Alamnya kenapa? Semakin tahun alam sudah tua. Apakah masanya itu sudah semakin habis? Otomatis bertambahnya tahun, otomatis mendekati akhir zaman. Nah, tanda-tanda kemunculan, tanda-tanda akhir zaman itu dimulai dari apa dulu, Mbah? Akhir zaman dimulai sejak wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Jadi setelah beliau, berarti dibukanya akhir zaman itu kelahiran beliau berarti, Mbah? Iya. Nah, kalau tanda-tanda kemunculan pemimpin akhir zaman itu tanda-tandanya itu apa saja, Mbak? Apakah di bulan puasa ini juga ada tandanya? Tanda itu bukan hanya saat ini, tapi saat beliau lahir juga sudah ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya apa saja, Mbak? Gempa di mana-mana, bencana di mana-mana. Kalau yang saat ini, Mbak? Yang seperti kaum manusia lihat, alam bergejolak, siklus tanah, air, api, udara. 4 elemen itu sudah bergerak. Bukan hanya di dunia, di alam sana juga ada, di alam langit yang bisa disaksikan sama umat manusia. Apa itu, Mbak? Ya, itu terjadinya gerhana itu. Gerhana bulan atau matahari, Mbak? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, soalnya kemarin ada BMKG itu mengatakan bahwasanya di bulan puasa ini terjadi 2 gerhana. Ya, itu salah satu kejadian alam yang ada di langit yang bisa disaksikan oleh kaum manusia. Apakah ada hubungannya dengan beliau pemimpin akhir zaman? Tentu saja, hanya saja untuk orang-orang yang diberi petunjuk, diberikan hidayah untuk bisa membaca kejadian alam. Mustahil bagi orang-orang yang berbuat maksiat, susah untuk melihatnya. Mereka cuma menganggap hal yang biasa. Padahal itu adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum manusia yang mau berpikir. Nah, saya tuh pernah mendengar bahwasannya kemunculan beliau itu orang itu tidak percaya dan tidak ibaratnya di luar logika mereka. Itu kenapa, Mbak? Itu karena gelapnya hati, banyaknya maksiat, hidayah tidak akan masuk sehingga tidak bisa melihat tanda-tanda itu karena tidak ada cahaya dalam batiniahnya. Nah, untuk cara memunculkan batiniah, Mbak, hanya hidayah dari Allah. Oh, ibaratnya itu orang itu mau memperbaiki diri, baru hidayah itu, cahaya yang di hati itu baru bisa muncul itu. Betul. Mustahil karena banyaknya maksiat, hatinya menjadi keruh, gelap, cahaya tidak menembus batiniahnya. Kembali lagi ke gerhana bulan dan gerhana matahari, kira-kira dampaknya itu apa, Mbak? Yang bisa banyak. Ya, alam yang di dunia itu efek dari yang di langit juga. Kalau yang di dunia, Mbak? Ya, air meluap. Oh. Air meluap yang di darat maupun yang di laut. Jangan heran, di mana-mana ada air. Oh, pantas. Di Pulau Jawa ini kemarin
dari awal puasa sampai sekarang itu banyak kejadian hujan deras yang nggak nentu juga, banyak banjir, ada gempa. Apakah itu juga sebagai menyambut ini juga, Mbah? Iya, salah satu tandanya hanya orang-orang kembali lagi yang dapat hidayah, yang bisa membaca alam pasti menyadari akan hadirnya sosok beliau yang siap memimpin di akhir zaman. Berarti memang semuanya itu berhubungan, saling berhubungan, Mbah. Ya, Nah, kalau tugas beliau nanti itu setelah dibaiat itu kira-kira apa saja, Mbah? banyak tugas beliau. Salah satunya membenahi alam dan umat akhlak yang sudah korat-karit, yang sudah jauh dari ajaran Kanjeng Rasul. Jadi salah satunya juga itu. Ya, Baik. Dan juga apakah hubungannya dengan kemunculan Dajjal itu juga? ya, Berarti di balik dua kejadian besar ini, gerhana bulan dan gerhana matahari, itu akan muncul dua sosok itu, Mbah? antek-anteknya sudah banyak. Sudah Sudah banyak. bermunculan. Yang masuk ke Indonesia sudah banyak, Mbah? Banyak Itu masuknya itu dari golongan apa saja, Mbah? manusia dan jin yang Kalau fasik. kalau manusianya, di baratnya ada seorang orang biasa atau ustadz atau apa-apa, Ya, Ustadz juga sama. banyak. Kalau tidak berlandaskan mengharap ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ustadz dan ulama hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi dua pertanda ini berarti efeknya sangat besar ya, Mbak? Ya, hati-hati. Tahun ini adalah tahun-tahun di mana orang-orang disadarkan bagi yang mau sadar, bagi yang dapat hidayah. Hati-hati bagi orang-orang yang masih fasik. Azabnya menanti pembalasan. Tahun ini dimulai. Oh, berarti penyaringan di tahun ini akan semakin Lebih besar, lebih dahsyat. Hati-hati, banyak istighfar, banyak sholawat. Minta perlindungan. ya, Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya kalau saya lihat sih memang buahnya ya, Mbak, dari awal puasa sebelum puasa itu juga buahnya. Puncaknya tahun-tahun ini dan ke depan. Ini awal gerbang pembuka. Sebenarnya dari dulu juga sudah ada, cuman untuk saat ini lebih dahsyat. Oh, Waspada. saya menyimpulkan, Mbak, bahwasanya dua gerhana ini sebagai pembuka gerbang akhir zaman Ya, yang itu sesungguhnya. yang saya maksudkan dari tadi. 2024. Beliau sudah siap-siap beserta pasukannya. Pasukan yang mana, Mbak? Pasukan yang mau memakmurkan dan pasukan yang siap melawan antek-antek dari Dajjal. Apakah yang Saman maksud itu panji-panji hitam Ya, itu? itu. Sudah siap, cuma nunggu perintah. Oh. Kira-kira hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian besar di bulan puasa, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari ini, Mbak? Kembali lagi hikmah dan hidayah itu bagi orang-orang yang dapat petunjuk. Sekalipun saya mengasih tahu, sekalipun saya memberitahu, percuma bagi orang-orang yang hatinya gelap. Tapi semua kembali ke hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jelas tanda-tandanya. Mungkin kalau pesannya, Mbah, nah, kalau pesan dari panjenengan
untuk semuanya saja, Mbah. Kira-kira apa yang harus dilakukan setelah ibaratnya di sholawat, istighfar, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bisa dipertemukan sama sosok beliau, sang pemimpin akhir zaman yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. seperti itu. Ya, Kira-kira ada lagi, Mbah, yang bisa disampaikan? sebenarnya banyak, cuman itu saja, cuma percuma kalau saya menyampaikan banyak-banyak, karena hidayah kembali lagi mutlak milik Allah. Iya, betul, Mbah. Jadi ya, terima kasih atas kehadirannya dan apa yang disampaikan. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semua yang di alam nyata dan di alam gaib. Terima kasih sebelumnya sudah menghadirkan saya, sebuah kebahagiaan saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah, Di terima kediaman kasih. beliau sang pemimpin akhir zaman. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya malu untuk hadir di sini, tapi karena saya diizinkan ya saya hadir. Ya, karena ini ada sebuah konten, Mbak, jadi sampean bisa hadir. Dan saya ini yang terakhir, Mbah, ya. Tolong dibawa bingkisannya untuk sedulur yang di sana, untuk jangkep semuanya, untuk dulur-dulurnya. Nah, tolong dibawa ya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali. Mohon maaf mengganggu waktunya, Mbak. Sebelumnya. Ya, saya pamit. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang dibalik kejadian dua kejadian besar, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah, petunjuk itu mutlak milik Allah dan kebenaran mutlak milik Allah. Kita hanya manusia, hanya saling mengingatkan, saling menguatkan dan saling mendoakan. Apa yang terjadi untuk semuanya pilihannya masing-masing. Zaman mau puasa, mau tidak, mau sholat, mau tidak, itu semuanya kembali ke pribadi masing-masing. Mau berbuat kebaikan ataupun menghujat seseorang, itu semuanya kembali ke pribadinya masing-masing. Iya, Mas. Iya, betul. Tergantung kita mau berbuat baik ataupun tidak, ataupun sama ingin berbuat baik di depan manusia, itu urusannya masing-masing. Tapi kalau sampai mencari ridho Allah, dihinakan di dunia manusia, itu enggak masalah, asalkan Allah ridho kan itu. Kalau Allah sudah ridho, ya urusannya sama Allah. Cuma sekian, mungkin manfaat atau hikmahnya silahkan diambil masing-masing, silahkan dijabarkan sendiri. Semoga dapat manfaat, hikmah dan petunjuk. Akhirul salam dari kami. Akhirul salam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.